Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid As-Sa'adah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap saatnya terdidik dengan didikan Al-Quran, terpelajar dengan hadis dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbudi luhur dengan akhlakul karimah, yang menerima tugas suci sekaligus menjalankan tugas itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak diri kita, mengajak istri dan anak keturunan kita, mengajak teman sahabat kita, mengajak masyarakat kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai detik ini orang-orang yang mentaukidkan keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup melihat makam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik tetesan demi tetesan air mata keluar dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untayan kata assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Semuanya itu diucapkan setiap detik, saudara. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya ini benar-benar menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah,
dan lebih-lebih lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan dimasukkannya oleh Allah ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab yang diberi nama Nasaihul Ibad, tepatnya di halaman 33, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah ahabbul kalami ilallahi arba. Ada 4 ucapan, ada 4 perkataan, ada 4 omongan yang dikeluarkan oleh manusia, yang apabila omongan itu, ucapan itu, perkataan itu dikeluarkan oleh manusia dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menurunkan kecintaannya kepada orang tersebut. Berbicara masalah cintanya Allah, sudah terbukti Allah menurunkan kecintaannya 100% kepada manusia yang kita kenal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia mempunyai hati yang bersih, sehingga dengan kebersihan hatinya maka Allah menurunkan 100% kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu untayan ucapan kecintaan Allah kepada Nabi kita, kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Walaupun zaman berubah, namun tetap namamu wahai Muhammad aku yang angkat. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghilangkan yang namanya derajat angkatan namamu wahai Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bisa seperti itu? Kata kuncinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang bersih, sehingga organ tubuh yang Allah berikan kepadanya, beliau kita katakan Muhammadun basyarun la kal basar. Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia seperti kita. Yang pertama adalah karena kebersihan hatinya, sehingga begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah cinta kepada beliau sampai Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Yang kedua, kecintaan Allah memuncak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak manusia yang aku hidupkan di alam dunia ini, tapi engkau wahai Muhammad satu-satunya manusia yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, saudara. Ini kata Allah, bukan kata manusia, saudara. Allah sendiri yang melihat begitu hebatnya kita punya Nabi. Oleh karenanya perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi, sebagaimana Al-Fakir menyebutkan ahabbul kalami ilallahi arba'. Maka ada 4 perkataan yang apabila kita ucapkan, Allah menjadi senang kepada kita. Dengan kesenangan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan hidup di alam dunia ini bahagia. Lebih-lebih lagi nanti kita hidup di alam barzakh, dan lebih-lebih lagi kita hidup di alam akhirat. Yang pertama adalah ucapan yang selama ini kita lupakan, bahkan kita remehkan. Banyak untayan kata ucapan yang keluar dari semenjak kita hidup, dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi. Ucapan yang disenangi oleh Allah hanya beberapa kali kita ucapkan, saudara. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan subhanallah. Maka kita punya Kiai almarhum al-maghfurlah,
ketika beliau akan menyampaikan dakwahnya di depan umatnya, maka beliau mengajak dulu untuk mengucapkan kalimat yang disenangi oleh Allah tadi dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya kita sebagai suami setiap saat di rumah kita di pagi hari kita mengucapkan kalimat yang baik itu karena Allah senang dengan ucapan kita, maka Allah akan menurunkan kesenangan itu kepada istri dan anak-anak kita. Kalau istri kita sudah senang ketika kita meninggalkan alam dunia, maka istri kita tidak akan mengeluarkan tetesan air mata tidak habis-habisnya, saudara. Karena apa? Karena yang setiap saatnya dia dengar adalah ucapan-ucapan yang mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita ambil bagian, kita ucapkan kata-kata Subhanallah, saudara. Darah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup sudah ada yang 50, 40, 30 tahun, saudara. Kalimat yang Allah senangi ini paling kita ucapkan dalam satu hari kita hidup 24 jam. Ketika kita sholat, kadang-kadang Allahumma antas jalan. Setelah selesai sholat, kita langsung jalan, saudara. Kita nggak mau lagi mengucapkan kalimat Subhanallah. Padahal manfaatnya luar biasa kalau kita ingin mendapatkan kesenangan yang dimiliki oleh Allah sebagaimana kesenangan yang telah diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah kata-kata Subhanallah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, saudara. Kita memuji Allah. Sampai detik ini negara Indonesia yang kita cintai ini, yang kita sama-sama ketahui bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingat ini, maka keluarlah ucapan Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu ya Allah yang telah memberikan kemerdekaan daripada negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah kalau kita menengok sebulan ini kita dikecohkan oleh berbagai macam yang namanya kejadian demi kejadian, saudara. Pada saat itu kita lagi sedang ramai-ramainya membicarakan rempang, saudara. Maka ketika itu pula hilang yang namanya rempang, saudara. Maka timbul lagi sekarang ini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekejaman yang namanya Bani Israel. Padahal Bani Israel ini di dalam Al-Quran salah satunya sudah disebutkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat, kita bisa merasakan luar biasanya kekejaman yang diberikan oleh Bani Israel kepada keluarga Palestina, saudara. Oleh karenanya, bagi kita umat Islam yang tidak mungkin bisa berangkat ke sana, maka ketika kita berada di malam hari, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan hanya kita bisa bicara, jangan hanya kita bisa melihat, jangan hanya kita bisa mengucap, saudara, tapi kita pandai-pandailah setiap malam ketika jam 3, jam 2 kita bangun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya saudara-saudara kita yang berada di Palestina ini mendapatkan naungan dan
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Darah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah setelah kita mengucapkan alhamdulillah, walhamdulillah wala ilaha illallah, tanamkan ketauhidan yang kuat kepada diri kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun tentara, sehebat apapun senjata yang diberikan oleh negara kepada Israel, karena keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat telah kita baca, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Boleh Amerika punya rencana, boleh yang namanya Israel punya rencana untuk menghancurkan Palestina, tapi Allah punya rencana, saudara, yang akan tertanam di dalam diri kita. Yang terakhir adalah selain tauhid yang kuat, lalu kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tidak ada tandingannya. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara, sejarah yang namanya yaitu hancurnya bala tentara gajah, saudara. Allah cuma mengucapkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika gajah begitu banyak membawa pasukan manusia untuk menghancurkan Ka'bah, tapi gajah yang begitu besar, ia kan manusia yang sudah dengan alat persenjataan yang komplit untuk menghancurkan Ka'bah, dengan burung yang kecil maka dimenangkanlah oleh burung. Begitu juga pada saat kita, orang-orang tua kita mengusir yang namanya penjajah di negeri ini dengan mengucapkan yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dia baca sebanyak-banyaknya tarmihim 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 bihijaratin min sijil, yang pada akhirnya semua penjajah lari dari negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amalan yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang sekarang ini kita dengar, dapatlah kita amalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita semuanya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senang dengan kita, apapun yang Allah miliki akan Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وارض اللهم عن 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.